Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Di video kali ini gue nggak bahas berita apapun seputar dunia combat sport. Tapi di video kali ini seperti nama channel ini, yaitu Obrolan Fighter, dimana gue pengen ngobrol aja sama brother semua. Yap, kita tahu semua bahwa JK Saragi yang menjadi satu-satunya fighter Indonesia yang mampu melaju ke final dalam Road to UFC, dimana dalam dua pertarungan pertamanya di kancah internasional mampu JK selesaikan tanpa ampun sama sekali, di mana JK bukan hanya menang via TKO, melainkan menang via KO, alias satu tingkat di atas TKO. Suatu kebanggaan bagi Indonesia di kancah internasional bahwa JK Saragi mampu mengalahkan dua fighter dari India dan dari Korea Selatan. Dan ya kita tahulah pada saat itu, sekali lagi pada saat itu orang-orang tiba-tiba menjadi fansnya JK Saragi. Yap, sekali lagi secara tiba-tiba menjadi fansnya JK Saragi. Kenapa? Karena JK menang. Dan menang dengan cara yang mengagumkan. Tapi ya ada tapinya nih. Ternyata yang katanya fans ternyata bukan fans sejati, melainkan hanya mendukung ketika menang saja. Ya kalau menurut gue, kalau yang didukung ketika menang doang, ya berarti nggak bangga dong dengan pencapaian fighter Indonesia yang mampu go internasional. Ya dalam artian, kalau seandainya Eko Roni Saputra kalah, ya bisa jadi malah nggak ngefans lagi sama Eko Roni Saputra. Tapi mungkin ada yang bilang, tapi kan Eko Roni Saputra orangnya humble, alias sangat rendah hati. Oke, kayaknya ada sesuatu yang membuat orang Indonesia seolah mewajibkan semua fighter harus rendah hati. Dan nggak boleh sombong, nggak boleh banyak gaya, nggak boleh tengil, dan nggak boleh sok jagoan. Yaitu mungkin karena telah berpatokan bahwa ada kok fighter yang super humble tapi bisa juara, contohnya seperti fighter dari Dagestan, yaitu Khabib Nurmagomedov, Usman Nurmagomedov, dan Islam Makhachev. Sehingga ketika JK Saragi kalah, banyak sekali yang mengaitkan JK Saragi dengan Khabib, dengan berkata, Khabib aja yang tangguh biasa-biasa aja, lah ini sosokan. Terus ada lagi nih yang komen, ya Khabib 29 win, tanpa terkalahkan, sikapnya biasa aja, lah ini. Belum lagi ada yang komen, murid Theodore Cinting ya kayak gini, banyak gaya, skill nggak ada. Gila, bisa go internasional aja, masih dibilang skill nggak ada. Ada lagi yang komen, makan sombong kau itu kawan, malu seumur hidup nggak tuh? Bukannya bikin bangga, malah bikin malu. Dan salah satu komen terkocak adalah, iblis diusir dari surga karena kesombongannya. Ini manusia belum masuk surga, sombongnya bukan main. Dan masih banyak ratusan bulian lainnya. Nah sekarang gue ada 3 bahasan. Yang pertama soal kenapa JK sombong. Kedua, kenapa JK tidak rendah hati. Ketiga, apakah fighter itu tidak boleh sombong? Oke, yang pertama, kenapa JK sombong? Perlu teman-teman ketahui, JK Saragi itu adalah seorang striker. Artinya lebih mengandalkan pertarungan atas. Sedangkan Ansu Jubli adalah seorang grappler. Artinya lebih mengandalkan pertarungan bawah. Dua dunia yang jelas berbeda jauh. Nah kenapa JK seperti meledek Ansu Jubli saat di ronde pertama? Karena JK tahu Ansu Jubli pasti punya game plan membawa pertarungan ke bawah. Nah dengan meledek Ansu Jubli dengan harapan Ansu Jubli terbawa emosi dan justru mengubah game plan-nya supaya selalu menjadi pertarungan atas. Yap, JK sangat amat berharap stand up fight dengan Jubli. Tapi rupanya Ansu Jubli tidak terpengaruh dan tetap menjalankan game plan-nya. Nah karena ledekan itu tidak berpengaruh, sehingga JK tidak meledek Jubli lagi di ronde kedua. Pancingan emosi itu juga JK lakukan saat sesi weigh-in, dengan harapan konsentrasi Jubli terhadap game plan menjadi buyar. Nah yang kedua, kenapa JK tidak rendah hati? Nah ini yang perlu gua lurusin. Kita jangan selalu berpatokan dengan fighter Dagestan, karena mereka itu adalah orang yang paling spesial di dunia. Kenapa gue bilang sangat spesial? Karena mana ada orang yang sanggup rendah hati tapi bisa menghabisi lawan dengan brutal. Kalaupun ada, hanya perorangan, bukan kelompok. Seperti Robert Whittaker dan George St. Pierre, itu pun karena keluhuran ilmu dari karate. Tapi tidak ada satupun kelompok yang semuanya rendah hati, kecuali orang Dagestan. Yap, Dagestan adalah lingkungan yang agamis, alias sangat religius dan sangat beradab. Tapi apakah orang yang religius tetap rendah hati? Jawabannya nggak juga. Itu cuma berlaku di Dagestan. Salah satu buktinya adalah Khamzat Chimaev. Dia adalah orang yang sangat religius alias taat beragama. Tapi Khamzat Chimaev paham
bahwa panggung combat sport sangat amat butuh tokoh antagonis. Lalu ada Muhammad Mokaev. Apakah dia rendah hati saat di UFC? Ternyata nggak juga. Mokaev justru nggak jauh beda dengan Khamzat yang suka dengan pesewar. Nah, orang yang religius aja bisa berperan sebagai antagonis, apalagi JK Saragi, yang kita nggak tahu apakah JK adalah seorang yang religius. Lagi pula, Khabib juga sering trash talk kalau ketemu Tony Ferguson, dan pernah mendorong lawannya yaitu Abel Trujillo saat face off. Dan perlu gue tanya ke teman-teman, apa yang membuat teman-teman menjadi suka MMA? Biasanya nih, karena suka kebrutalan. Karena jelas MMA lebih brutal dari tinju. Karena di MMA, fighter bebas dengan cara apapun menyerang. Dengan tangan boleh, dengan kaki boleh. Nah, di dunia ini tentu banyak orang yang sok jagoan. Entah karena dia punya tubuh gede, atau karena dia bisa bela diri, atau karena dia punya mental pertarung. Nah, pas berantem ternyata gitu doang. Sering gak lihat orang kayak gitu. Nah, apalagi fighter MMA yang jelas-jelas punya tubuh yang atletis, jago bela diri, dan tentu punya mental petarung. Jadi, sangat amat wajar jika fighter MMA bertingkah sok jagoan. Ya karena tujuan mereka satu, yaitu juara alias menjadi jawara. Kita tidak bisa memaksa fighter untuk selalu sopan. Ya menurut gua aneh aja sih. Masa iya yang hobinya mukulin orang, yang pekerjaannya adalah bertarung, tapi harus sopan? Kita orang Indonesia harus membuka mata soal Nate Diaz, yang tengilnya bukan main, tapi fansnya sangat amat banyak, walaupun Nate Diaz sering kalah. Pasar combat sport sangat menyukai orang seperti Colby Covington, Kevin Holland, Jorge Masvidal, Israel Adesanya, dan Jon Jones. Dan bukan seperti Stipe Miocic yang terlalu pasif dan baik hati. Tapi mungkin ada yang bilang, ya setidaknya jadikan Khabib sebagai contoh. Nah sekarang gue tanya, apakah teman-teman sendiri mencontoh sikap rendah hati Khabib yang tidak mencaci maki fighter ketika kalah? Apakah Khabib pernah mencaci maki Abu Bakar Nurmagomedov ketika kalah? Atau ketika Shamil Abdurrahimov kalah? Nah yang ketiga, apakah fighter tidak boleh sombong? Gue rasa kebanyakan fighter itu aslinya nggak sombong. Mereka hanya tahu bahwa panggung UFC adalah panggung yang butuh pasar. Selembut apapun hati Dustin Poirier, dia harus tetap brutal di oktagon. Dan gue harap teman-teman harus melihat banyak fighter lagi, bukan hanya fighter Dagestan saja. Karena banyak sekali fighter yang aslinya rendah hati, tapi harus menggunakan peran antagonis. Atau memang sangat banyak fighter yang punya masa lalu yang sangat keras dan menyakitkan, sehingga masa lalunya itu membuatnya menjadi seorang fighter. Jadi, gue mau katakan kepada seluruh fans MMA di Indonesia, hormatilah JK Saragi. Selamat datang di dunia combat sport yang tidak mengenal ampun. Perkenalkanlah, ini adalah dunia tempur yang brutal dan seringnya mengalirnya darah. Bersiap-siaplah mendengar ucapan-ucapan kasar dan kotor dari para fighter demi penjualan tiket, dan pahamilah sisi lain para fighter dan perkenalkanlah fighter-fighter brutal lainnya. Sekali lagi gue ucapkan, perkenalkanlah dunia MMA yang sangat brutal ini. Sekian dan terima kasih.